sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa zurriyatihi wa ashabatihi thumma jami'il ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya was salihin wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jamil mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina thumma ila arwahi jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat khususan ila ruhi Sayyid Ibn Atha'illah Sakandari Sayyidul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bil khair ya Fattah ya Alim iftah qulubana babakal ya karim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa 'ada ma nafa'ana bihi fid dharaini wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif, telah berkata oleh pengarang dan kata Utsman Al-Khairi radhiyallahu anhu. Jadi kita lanjutkan pelajaran kitab Hikam yang mana pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang perjalanan diri kita menuju Allah Subhanahu wa taala yang membutuhkan seorang pembimbing, seorang mursyid yang betul, yang benar, yang memang bersedia bertanggung jawab dan bersama-sama berjalan besertanya sehingga sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita lahir ke dunia, kita perlu orang tua biologis, dan ketika kita akan kembali menghadap Allah, kita perlu orang tua spiritual yang mampu untuk membimbing kita, mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Utsman Al-Khairi radhiyallahu anhu, tiada sempurna seseorang itu, tidak akan sempurna seseorang itu hingga bersamaan hatinya. Nah, ini sekali lagi tetap hati yang dilihat, hati yang dibenahi, hati yang dibersihkan di dalam 4 perkara. Sebelum 4 perkara ini kita laksanakan di dalam kehidupan kita, maka tidak akan sempurna kita. Yaitu di dalam menegak dan di dalam memberi, dan di dalam mulia dan di dalam hina. Bagaimana cara dia menegak atau menahan, bagaimana dia memberi, dan bagaimana dia mulia dan bagaimana dia hina. Nah, ini ada penjelasan. Dan kata setengah mereka itu, yaitu para ulama-ulama tasawuf, tiada hidup melainkan di dalam mati. Tidak akan ada hidup melainkan di dalam mati. Yakni tiada hidup hati maksudnya. Tidak akan hidup hati seseorang, tidak akan terbuka mata hati seseorang melainkan di dalam mati nafsunya. Ketika dia sudah bisa mengendalikan nafsunya, barulah terbuka mata hatinya.
Inilah pentingnya kita ngaji tasawuf. Mau apapun yang kita lakukan, ibadah, zikir, berbagai macam, tetapi hati kita penuh dengan kekotoran, masih diseliputi hawa nafsu, masih mengejar memenuhi daripada syahwat daripada nafsu, maka tidak akan pernah terbuka mata hati kita. Jadi memang ini proses yang sangat panjang. Makanya jangan pernah bermimpi kita akan sampai kepada Allah selama kita masih menjadi budak atau hamba daripada selain Allah. Siapa? Bisa hamba nafsu, bisa hamba pangkat, bisa hamba harta, bisa hamba ilmu, merasa punya ilmu, merasa memiliki ilmu, merasa tinggi dengan ilmu, merasa kita hebat. Inilah yang kita buang. Kenapa? Karena akan menutupi daripada mata hati. Sementara hati ini tempat memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak akan sempurna seseorang itu melainkan di dalam mati dan tiada hidup hati itu, melainkan di dalam matinya hawa nafsu. Dan kata orangnya ini bukan sembarang orang, tetapi orang-orang yang paham di dalam perkara permasalahan-permasalahan yang ada di dalam hati. Orang bermula nikmat itu, bermula nikmat yang amat besar itu, mana dikatakan nikmat yang paling besar. Mungkin selama ini kita merasa sudah mendapatkan nikmat yang besar, tapi mana dia nikmat yang besar itu? Keluar daripada diri, yaitu terlebih besar hijab antaramu dan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermula nikmat yang amat besar itu keluar daripada diri, yaitu yang terlebih besar hijab daripada antaramu dan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Sayyidi Abu Madian radhiyallahu anhu, barang siapa yang tiada mati, niscaya tiada melihat ia akan yang hak. Tidak akan pernah tahu mana yang benar, tidak akan pernah tahu mana yang salah. Kapan? Ketika kita tidak mati. Apa dikatakan mati tadi? Mati daripada hawa nafsu. Selama kita masih mengikuti hawa nafsu kita, maka selama itulah kita buta, kita peka, kita tuli. Tidak bisa menentukan yang benar sama yang salah. Tidak bisa membedakan mana yang elok, mana yang buruk. Tidak bisa melihat mana yang diutamakan dan mana yang dikemudiankan. Ini waktu kita sudah mepet, tapi kita masih lepo di main-main, tidak bersungguh-sungguh. Sekali lagi saya sampaikan, kalaupun ini detik-detik terakhir kita di atas dunia ini, maju selangkah ini harus selamat. Tidak ada lagi cerita, nak bergantung ke amal, nak bergantung kepada ilmu, nak bergantung kepada kemuliaan. Itu kita nyangko, itulah nafsu itu. Kita nyangko diri kita hebat, kita nyangko diri kita alim, kita nyangko diri kita taat, kita nyangko diri kita banyak sedekah. Karena saking butanya mata hati, kita nyangko diri kita yang hebat. Padahal kalau sana ditarik Tuhan sedikit deh, bisa apa? Bisa apa coba? Tidak bisa apa-apa. Nauzubillah, kalau sampai dengan akhir hayat kita juga masih menyangkut diri kita yang hebat. Padahal di awal-awal sudah dikatakan, mana kita yang sebenarnya itu? Siapa kita nih? Hino, lemah, fakir, doif. Tapi karena nafsu dan setan itu menjadi presiden kita, menjadi pemimpin kita, ciri-cirinya apa? Ketika ada orang yang memberitahu yang hak, dia marah. Itu ciri-ciri daripada bahwa dia bukan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan marah. Pasti bingung. Ketika diajak dikasih tahu yang hak, yang sebenar-benarnya, dia akan berontak.
dia akan ngamuk dan dia akan meninggalkan. Inilah tandanya bahwa selama ini kita bukan menghambakan diri kepada Allah, tetapi menghambakan diri kepada hawa nafsu. Dia tidak bisa dibunuh. Hawa nafsu ini tidak bisa dibunuh, tapi dididik, diajari sehingga dia nanti naik kelas dari nafsu lawama kepada nafsu, daripada nafsu amaro kepada nafsu lawama, kemudian nafsu malama, dan kepada nafsu mutmainnah. Ketika dia sudah di nafsu mutmainnah ini, dan nanti ciri-cirinya itu akan nampak di luar. Tidak bisa bahwa orang ini sudah berada pada nafsu mutmainnah, karena hatinya sudah terbelalak, hatinya sudah terbuka, hatinya sudah celang, sudah bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kalau sekarang ini ada orang bagi intan sebesar ini, dan ada orang ngasih kerikil koral 1 tronton, kita pasti nilai koral. Kenapa? Udah tahu mana yang elok, mana yang buruk, udah tahu mana yang bagus. Apalah intan sebesar ini. Padahal kalau intan ini dijual, dihargai dengan nilai uang berapa tronton nanti dapat kerikil yang harganya murah itu. Ini kita sibuk ngumpulkan kerikil lah. Ketika ada yang ini intan sini, jemputlah intan ini. Yalah, saya lagi ya banyak lah berbagai-bagai macam alasan-alasan yang tidak ya kena butuhnya mata hati tadi lah. Nauzubillah. Kalau seandainya kita mati kembali kepada Allah sampai tidak juga terbelalak mata hati. Dia yang diharapkan itu apa? Memang terbelalak, terperangah. Memang betul-betul celang mata hatinya itu melihat kepada sesuatu yang elok. Ini ada intan, ya sebentar gitu. Lagi ngapain? Lagi apa nih? Pemilihan ketua pos ronda. Pos ronda. Kalau RT masih enak juga lah kan. Ini ketua pos ronda kan. Tahan bertinggali intan. Dan kata Sayyidi Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu, tiada masuk atas Allah melainkan daripada 2 bab. Tidak akan pernah sampai kepada Allah kalau tidak melalui 2 bab. 1 daripada bab panah. Panah ini artinya sudah tidak melihat dirinya lagi, yang dilihatnya hanya Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang ini tidak akan pernah kecewa lagi, tidak akan pernah berduka cita lagi, tidak akan bergembira ria lagi, tidak akan yang dilihatnya cuma afalullah, qudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Yang akbar, yang maha besar, yaitu maut yang tabiat, dan yang kedua, pertama panah bilang, yang kedua daripada panah yang tertentu akan dia segala kaum ini. Dan cerita daripada Hatim Al-Asim radhiyallahu anhu, barang siapa masuk di dalam mazhab kami, siapa yang nak ikut kami. Ini siapa, berarti tanyaan yang tak mau ikut sudah. Maka hendaklah dijadikan di dalam dirinya itu 4 perkara. Ini silakan kalau mau dicatat, catat, mau dihafal, hafal. Kalau memang jenius dihafal baik. Daripada mati. 4 perkara daripada mati. Yaitu yang pertama mautun ajma. Mautun ahmar. Dan mautun aswad. Dan mautun abyad. Dan mautun akhdar. Ini 4 maut, 4 macam mati yang mesti harus kita lewati di dalam kehidupan ini agar bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mautun abyad itu apa dikatakan dengan mati abyad?
itu namanya mati putih ya. Kalau abiyat itu adalah mati putih. Pengertian daripada mautun abiyat itu adalah mati putih, yaitu lapar. Siapa yang sanggup di atas dunia ini berlapar-lapar, dia akan sampai kepada Allah. Jadi 4 kali mati gitu nih, baru nanti mati yang sesungguhnya. Nah inilah, ini di dalam rangka mengolah hati tadi. Jadi kita tidak main-main, bahwa harus ada proses yang kita lakukan dengan penuh kesadaran, dengan penuh semangat untuk mencapai sesuatu yang sangat besar, yaitu bisa tahu mana yang elok dan mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil. Sebelum ini dilaksanakan, maka tetaplah tertipu, tetaplah tertawan, tetaplah tidak akan pernah paham. Kenapa? Barang inilah bekarat lamonia di dalam hati kita, lalamonia terbenam, sehingga untuk bangkit itu dibutuhkan perjuangan yang luar biasa. Belum lagi ditambah sekarang musuh kita, ini musuh yang sangat nyata, ya memang betul-betul sudah menjadi Tuhan kita. Kalau dia udah ada, maka kita akan kebingungan. Kalau seandainya dia tertinggal, maka kita akan kelabakan. Itu ada Tuhan yang baru lagi sekarang, yang sudah berlomba-lomba orang membuat Tuhan-Tuhan yang baru. Nah yang pertama mati abiyat atau mati putih, yaitu lapar. Dan mautun aswad, hajar aswad, batu hitam, yaitu menanggung kesakitan, menderita artinya. Sanggup menderita, sanggup capek, sanggup kantuk, sanggup letih. Kalau tadi lapar, sanggup lapar. Kalau ini mati aswad ini kesakitan. Dan mautun ahmar atau mati merah itu menyalahi atau menentang atau melawan hawa nafsu. Ini mati merah. Apa kendak dia jangan dituruti. Cuman itu obatnya, untuk tidak ada lagi obat yang lain untuk mengobati daripada hawa nafsu ini. Jangan diikuti kendaknya. Tapi tidak ikut kendaknya ini bukan perkara yang gampang. Berperang kita, dia kepingin kelir. Kalau seandainya hidung kita dari cucunya, kelir kita. Dia biar tengah malam, biar subuh, ketika dia berkeinginan, ini tak bisa kita melawannya selain dengan menahan daripada keinginannya itu. Inilah kehebatan daripada hawa nafsu. Dia bagian daripada diri kita. Kalau dibunuh, maka kita mati. Itulah yang beratnya di dalam menghadapi hawa nafsu ini. Dan mati akhdar, yaitu mati hijau, itu membuangkan bergerak setengahnya atas setengah. Membuangkan bergerak setengahnya atas setengah. Dan kata setengah, jadi 4 kali mati. Ini bukan kitanya mati, tetapi nafsu kita nih yang kita matikan. Ada mati abiyat namanya, ada mati ahmar namanya, ada mati aswad namanya, dan ada mati akhdar namanya. Dan kata setengah orang yang arif, orang yang kenal, orang yang marifat, tiadalah diperoleh keluar daripada nafsu dengan nafsu. Kalau kita nak keluar daripada jeratan hawa nafsu dengan nafsu, itu tidak bisa juga. Dan hanya soalnya adalah keluar daripada nafsu itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka istighol, maka sibuk dengan memeliharakan akan segala hak syariat, batasan atau hukum-hukum syariat dan tariqah di dalam zahirnya. Jadi kita jalankan berita-berita agama
Kalau ingin memilih, cari yang paling berat. Kalau kita memilih perintah agama yang paling ringan, itu berarti masih mengikuti daripada hawa nafsu. Nah, dia sama-sama elok, sama-sama bagus. Cari yang paling berat. Nah, itu cara menegak daripada hawa nafsu. Jangan ikuti yang ringan. Kalau ikuti yang ringan, yang gampang, berarti kita ikuti hawa nafsu kita. Jadi kita kerjakan atau kita jago, kita pelihara segala syariat dan toreko di dalam zahirnya dan batinnya, dan di dalam melazimkan adab keduanya. Kita terus, bagi yang belajar terus belajar, bagi yang puasa terus puasa, bagi yang sedekah terus sedekah. Jadi ketika ini sudah dibenarkan hatinya, maka dia baru akan bernilai. Dan tiap-tiap hamba itu amal yang dan tiap-tiap hamba ini amal yang tertentu dikehendaki hukum yang tertentu, mendirikannya pada haknya, dan demikian itu bersalah-salahan dengan bersalahan segala hal manusia. Maka sekira segala harokat atau segala gerak, harokat itu gerak. Jadi harokat kalau di dalam ilmu tajwid ada baris atas, baris bawah, baris depan, itu gerak. Jadi hidup semua kalimat-kalimat itu. Harokat atau gerak hamba dan diamnya itu yaitu segala amal yang zahir, dan qasatnya, niatnya, dan himmahnya, semangatnya, dan iradatnya, keinginannya, itu yaitu segala amal yang batin. Jadi kalau selama ini kita hanya sibuk atau hanya mementingkan segala amal-amal zahir, nah yang batinnya ini mesti harus dijaga dan mesti harus dipelihara. Segala amal yang batin dan tiap-tiap satu daripada dua bahagi itu seyogyanya diambil di dalamnya dengan mengerjakan segala pekerjaannya. Ya, pekerjaan zahir kita kerjakan secara zahir, yang amal batin kita buat pula, kita kerjakan secara batin. Soalnya telah mengibaratkan Imam Abul Qasim Al-Qusairi radhiyallahu anhu daripada jalan mematikan diri. Tadi ada mati merah, mati putih, ada mati merah, ada mati hitam, dan ada mati hijau. Dengan beberapa ibarat, ini suatu perumpamaan yang sahih. Maka katanya, bermula mematikan diri di dalam hakikatnya itu apa? Jadi yang dikatakan mematikan diri secara hakikatnya itu huruf pertamanya huruf apa itu? Ya. Hah? Iya. Huruf ta. Tabir daripada haulanya, daripada keinginannya dan kuatannya, dan daripada kekuatannya, dan taslim dan sejahtera kepada hak Allah Subhanahu wa taala daripada segala iradatnya, keinginannya dan ikhtiarnya, dan menghapuskan segala asar atau segala bekas basyariatnya
Dia menghilangkan daripada segala bekas-bekas kemanusiaannya. Kalau seandainya dia bisa bicara, itu adalah Allah yang membicarakannya. Kalau dia bisa melihat, Allah yang memperlihatkannya. Kalau dia bisa sholat, Allah yang menyolatkannya. Kalau dia puasa, Allah yang mempuasakannya. Nah, dia itu dikatakan menghapuskan segala asar atau bekas daripada basyariat. Basyariat itu sifat-sifat kemanusiaan daripadanya, bukan daripada dia. Makanya sungguh aneh, sungguh heran kalau ada orang yang merasa besar, merasa mulia dengan ibadahnya. Karena rajin ibadah, jadi merasa tinggi. Aneh, sungguh aneh. Inilah orang yang tidak tahu diri, tidak kenal diri. Kalau bahasa Jambi itu tidak tahu diagu, gawe awak. Bukan awak merasa bangga dengan gawe itu. Bukan kita yang kerja, bukan kehebatan kita yang mengerjakannya. Sedikit ditarik, lidah lah telo, kaki lah ditarik ini kekuatannya. Ini baru sebelah ditarik, jangan karena mengerjakannya. Nak berjalan payah bikinnya. Ini masih bangga juga. Memang sungguh orang tidak tahu diri. Apalagi sampai ngeci-ngeciin orang, meremehkan orang. Ada orang yang sederhana, dia biasa bilang pakaiannya, tidak sopan kata dia mah dalam hatinya. Inilah najis yang susah untuk diobati, dibersihkan. Najis yang masuk ke dalam hati kita. Ada seorang ulama, dia dengan jubahnya, dia berjalan di pasar. Ketika dia sampai di pasar, nampak seekor anjing yang kurus, kerempeng, korengan, kemudian jalannya itu ngesot-ngesot. Begitu melihat anjing itu, diangkatnya lah jubahnya. Diangkat jubahnya ke atas, dan dia dalam hatinya dia ngomong, alangkah buruknya kau anjing. Di dalam hatinya, atas izin Allah, apa kata anjing itu? Diizinkan berbicara, wahai Syekh, aku sebenarnya tidak mau kayak gini, tapi aku bisa aku. Allah menakdirkan aku seperti, Allah menetapkan aku seperti ini. Syekh, kalau badan kau, baju kau yang mulia itu, yang bersih itu bersentuhan dengan tubuhku, najisnya bisa kau cuci dengan air yang satu kalinya dicuci dengan tanah, bercampur tanah sebanyak 7 kali. Tapi kalau najis yang ada di hati kamu, aku mau tanya, dengan apa kau membersihkannya? Setahun saya itu tidak berani keluar rumah. Lah berapa lama kita ngeciin orang? Lah berapa lama kita nyaci makhluk Tuhan? Baik fisiknya, baik di dalam hati kita bercakap ini. Apalah ilmunya itu? Di mana lah? Kita baru nengok belum kenal siapa dia, lah ngeciin di dalam hati kita. Yang ngerinya apa? Kalau seandainya dia orang yang ada di hadapan kita itu adalah orang yang mulia di sisi Allah, orang yang sangat terkenal di langit, tetapi di bumi tidak ada tempat. Nah, tahu contohnya Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani itu yang nguburinya malaikat, bukan manusia. Dicampai orang, disuruh orang jadi nunggu kambing, nunggu unta, tidak terkenal lah. Kalau kita ini terkenal di dunia, bumi yang jijik nengok kita. Bumi jijik, masuk kau ke perut aku nanti. Kalau tidak aku bijak-bijak. Karena kau bukan menjadi hamba Allah. Kau bukan sama dengan aku. Bumi pun tidak akan mau nanti untuk menerima. Nah, jadi penting sekali kita untuk menjaga hati. Tengok baiklah, lihat baiklah, dengar baiklah. Ada yang elok, ambil. Dan ada yang elok, buang. Jangan sampai bercakap di dalam hati. Dan yang sulitnya di dalam belajar inilah kenapa lama kita paham. Karena kita sama kita beda bersih. Kita sama kita beda bersih hati kita. Jangankan dengan orang lain. Ini satu majelis, satu pengajian, masih ada iri dengki, masih ada sifat merendahkan, meremehkan. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Maka sekalian inilah cenderung kepada mati diri yang membawa kepada
hadiratul qudsi. Inilah yang pernah kita sampaikan itu, macam mana kita nak masuk ke sini, macam mana, di mana sembahyang, kita paling jawabnya bisa di masjid, di rumah. Nak masuk ke sini tidak bisa dah. Kenapa? Karena busuk hati itu masih ada, hati kita masih kotor, tidak akan bisa pernah sampai masuk ke hadiratul qudsi. Apa itu hadiratul qudsi? Hadirat itu jamuan. Kudus itu apa? Suci, kudus. Siapa imamnya? Kalau saya jujur belum pernah jadi imam. Seumur hidup saya sampai hari ini belum pernah jadi imam. Nah kalau kita ini disebut, kalau di sana aku imam, di sana suruh orang jadi imam. Hebat kau, Pade. Berarti memang betul-betul bukan jadi hamba Allah. Kalau memang tidak tembus kepada hadiratul qudsi, masih sembahyang di masjid lagi, masih sembahyang di rumah lagi, masih sembahyang di langgar lagi, masih sembahyang di musola lagi. Jadi kalau kayak itu macam mana? Kalau Ainun Najib, Ainun Najib itu tidak punya masjid lagi dia. Dia bumi Allah inilah masjidnya. Nah di terminal, nah di sawah, nah di gunung, ada hamparan sajadah panjang terbentang. Kalau kita ini mesti nak masjidnya. Kalau udah ke masjid, jadi macam mana? Ya udah enak lah, kata orang ada bergaul pula, kata orang terus, bukan kata Allah. Dan kita takut memang ditinggali orang, dan dikawani orang. Itu di dalam lubuk hati kita yang paling dalam, itu yang tersembunyi. Takut kita nanti tidak dikuburi orang. Kalau saya mati pergi, nak dikubur, nak dibuang-buang, awalnya mati. Tidak tahu lagi dah. Kamu paling yang berbuntang. Sehingga ibadah kita ini memang betul-betul nak masuk ke hadiratul qudsi. Bukan karena sesuatu, bukan karena selain Allah. Kalau masih ada selain Allah, itulah syirik yang khafi yang ada di dalam. Bentuknya ialah, bentuknya sembahyang, bentuknya tonggak-tonggit, tapi apakah dia sholat? Belum tentu sholat. Tapi kalau sembahyang, kenapa? Terbayang-bayang, terbayang kalau waktu sembahyang itu. Tapi sembahyang yang terbayang-bayang. Karena keadaannya berlaku atas yang dikehendaki syariat dan hakikat. Dan dengan cahaya keduanya itu menunjuki kepada tiap-tiap orang yang salik, orang yang sedang berjalan, orang yang sedang belajar, orang yang sedang mendaki, dan orang yang murid. Muridnya orang yang berkehendak ingin berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak dapat tiado bagi murid itu, bagi orang yang berkehendak itu, pada segala jalannya, jalan menuju Allah ini, daripada bersahabat, berkanti, berkawan, bergaul dengan syekh yang muhakkik. Jadi ada orang bijak mengatakan, kau tidak usah sebutkan siapa kawan kau, sebutkan aku tidak kenal sama kau, tapi coba sebutkan siapa kawan kau, aku tahu siapa kau. Jadi siapa kita itu tergantung siapa kawan kita. Kalau seandainya kawan aku yang pertama adalah Uwais Al-Qarani, kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kemudian disebutnya lah orang-orang yang ahli di dalam ilmu tasawuf ini, maka akhirnya berarti kau ini. Atau disebutnya kawan aku ini Korun, berarti ya sudah paham, Fir'aun. Jadi tidak usah kita sebut siapa kawan kita sehari-hari yang akrab dengan kita, itulah diri kita. Serupa, dia sejenis sama sejenis itu saling lengket dia, saling cocok sama cocok. Karena kaki akhirnya dia ngatoi si Anu tuh, Agus Santo, dia ngomongin orang, ya kau tuh lah kayak gitu juga sama.
yang muhakkik, jadi syekh atau guru atau kiai yang mau dikawanin itu yang mengetahui daripada hakikat, yang mursyid, yang mau membimbing, mau bertanggung jawab nanti di hadapan Allah. Lah ada belum orang tua yang bersedia lahir dan batin membimbing jalan kita menuju Allah? Ada. Kalau belum ada, carilah. Petunjuknya sudah kita bahas kemarin, ciri-cirinya sudah kita bahas kemarin. Kalau belum ketemu, mintalah sama Allah, mudah-mudahan kita ditemukan dengan mursyid yang sebenar-benar mursyid. Nah, kalau kita belum mencari, inilah dalam keadaan yatim piatu, tidak punya orang tua, macam mana besok? Kadang-kadang orangnya biasa-biasa baik, mungkin tukang sol sepatu, mungkin tukang cangkul dia tapi dia mursyid yang siap mempertanggungjawabkan. Kita turun ke dunia, ngowek ke dunia perlu orang tua biologis. Waktu mau kembali ke Allah, kita perlu orang tua spiritual. Kalau lah di ujung tanduk di belum juga ada, berarti nekat, nekatnya perjalanan kita ini. Apa sudah nyangkut diri ini bersih? Kalau itu yang terjadi pada hari ini, berarti kita sudah salah. Kenapa? Ciri-ciri daripada orang yang salah itu adalah dia merasa dirinya bersih, dia merasa dirinya suci, dia merasa dirinya banyak amal. Kenapa? Karena dia merasa memang dia yang beramal, tidak tahu bahwa yang menggerakkan dia beramal, yang menimbulkan niat beramal, yang menjadikan amal itu selesai adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah selesai dia daripada melintasi nafsunya. Kalau masih ngikuti nafsu, mursyid yang akan membimbing kita tadi, gak usah lah. Masih nak kilir mudi, masih nak ngejar dunia, walaupun dia bertopeng agama. Jangan tinggalilah, balik kanan. Tapi kalau memang dia sudah bisa melewati daripada mematikan hawa nafsunya, ini bolehlah diikuti. Walaupun dia orangnya sederhana. Dan telah kholis ini apa? Bersih, telah ikhlas, iyo daripada hawanya, daripada keinginan nafsunya, maka menyerahkan iyo akan dirinya kepadanya, melazimkan taatnya dan mengikuti kepadanya di dalam tiap-tiap yang disyaratkannya dengan iyo, daripada tiada syak, tidak ada lagi keraguan-raguan dan takwil atau kiasan-kiasan, tidak ada. Nah, kerjakan ini, tidak pakai kias-kias lagi. Kalau masih pakai sindir-sindiran, pakai apa itu belum membingungkan. Kerja bela, ngaji bela, dah. Yang nanti kaji apa? Kajian ini banyak. Kalau kita kan kilir mudik, kemana ada kajian? Di mana ada kajian pergi, yang penting ngaji. Tapi apa dikaji? Untuk sah dan tidak sholat baik, belum pernah kita kaji. Untuk sah dan tidaknya sholat, baik secara zahir maupun secara batin. Padahal ini perkara penting. Duduklah, tunaklah. Carilah guru yang bisa mengajarinya. Saya tidak mengatakan mesti harus di sini, karena rezeki kita berbeda-beda. Cari guru yang memang, dan kita jujur sama dia. Yang aku kerjakan sekarang kayak gini, kita ini banyak nyimpang, berlapis-lapis, susah untuk memperbaikinya. Ada yang tak kono, habis ngaji lah, gawe jalan terus lah, tidak ada perubahan. Lah berapa lama lah, setahun lah, 2 tahun lah, 3 tahun, dah juga berubah-ubah. Inilah yang perjalanan batin ini yang mesti harus kita bukan dengan nafsu kita untuk mengatasinya, tetapi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sonyo kata mereka itu, barang siapa yang tiada baginya syekh, siapa yang tidak punya guru, siapa yang tidak punya pembimbing, maka setanlah syekhnya. Inilah nyangko-nyangko nih, nyangko diri mulia, nyangko diri banyak amal, nyangko diri pade, setan gurunya. Kalau dia tidak punya guru. Dan kata Abu Ali An-Naqfi radhiyallahu anhu,
Jikalau ada seorang itu telah berhimpun segala ilmu sekaliannya, baik ilmu syariat maupun ilmu hakikat, dan bersahabat dengan taifahnya manusia, niscaya tiada sampai yo kepada kesudahan-sudahan segala laki-laki, melainkan dengan riadoh, melalui latihan-latihan daripada syekh atau imam atau berada. Ini kalau tidak bisa dengan segala taifah, itu mesti harus melalui latihan-latihan. Dengan cara yang lemah lembut tidak bisa, dengan cara yang halus tidak bisa. Nah, ini memang harus dengan riadoh, latihan puasa, latihan sakit, latihan lapar, nak berlatih. Ya, kalau seandainya dibentangkan sekarang, itulah ya macam mana lah, karena sudah jadi barang antik. Jadi barang antik, disuruh puasa sekian, kagak boleh, tak boleh buko, kagak sore tak boleh buko, malam tak boleh tidur, besok langsung niat puasa udah pakai sahur. Kemudian tidak boleh tidur lagi, bukunya baru besok lagi. Kalau sekarang dikerjakan, sanggup dah kita dikira-kira. Dan itu bukan sekali dua, berbulan-bulan, membutuhkan waktu, membutuhkan semangat yang luar biasa. Dan barang siapa tiada mengambil adabnya daripada sesuatu pekerjaan baginya, sekurang-kurangnya yang melihat akan dia segala aib dirinya. Kalau dia tidak mampu melihat kesalahan dirinya, tidak mampu melihat kecacatan dirinya, tidak mampu melihat kehinaan dirinya, dan segala kejahatan amalnya, berarti niscaya tiada harus ikut padanya di dalam mengesahkan muamalahnya. Kalau masih nyangko diri kita ini suci, diri kita ini bersih, makanya jangan pernah percaya diri ini, karena diri ini masih diseliputi oleh hawa nafsu. Inilah yang membuat kita bergairah setiap hari diisi dengan permohonan ampun kepada Allah. Terbayang, terbuka galau dosa-dosa yang dilakukan mulai dari akil balik sampai sekarang. Nyangko sholat kita ini hadiahnya sekian, kelipatannya sekian, satu sedekah sekian ratus kali lipat. Kalau itu masih ada di dalam hati kita, maka tidak sah di dalam muamalahnya, di dalam beramalnya itu. Belum bisa melihat kecacatan di dalam amalnya, belum bisa dia melihat kebusukan di dalam amalnya. Tidak pahit nih. Kalau ngaji tasawuf ini memang pahit. Kenapa? Dia menyayat-nyayat yang selama ini belum pernah ada yang nyayatnya. Ya kati lagi orang yang bongkar ini. Yang rata-rata banyak entertainment. Kalau udah lawak, berdagang, itulah lebih kedoknya agama. Jadi tidak usah, saya gratis baik kalau sama saya. Cuman tolong siapkan sedekah terbaik, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Kalau saya bisa dibayar gratis baik. Dan kata Syekh Abu Madian radhiyallahu anhu, barang siapa tiada mengambil adab, tidak punya adab daripada segala adab, niscaya mendasakan ia akan orang-orang yang mengikutinya. Orang yang ikut orang yang tidak punya adab, sama binaso akan dia. Dan adalah alamat murid kepada makom yang terpuji ini, orang yang berkehendak kepada kedudukan yang tinggi ini, bahwa bersamaan kepadanya segala ahwal, segala keadaan, dan tiada memberi bekas pada batinnya pada barang yang datang padanya daripada jahat, segala perbuatan af'al dan segala akwalnya, karena karam hatinya di dalam penilikan kepada hadiratul kamal, kepada kepandangan yang maha sempurna. Dan kata setengah mereka itu orang-orang yang ahli tasawuf, ahli-ahli batin,
bermula hakikat hilang hawa nafsu daripada hati itu. Mana dia dikatakan hilang hawa nafsu itu, yaitu kasih bertemu dengan Tuhannya, rindu bertemu Tuhannya. Nah, itu yang di Asmaul Husna kemarin malam. Ciri-ciri orang mencintai Allah, dia merindukan akan kematiannya. Kalau malam ini malam terakhir, dia mati di dalam keselamatan. Ini kita nih jadi masalah. Cerita mati pun tidak menggetarkan lagi. Nah, pokoknya tidak terobos karena mati. Tidak ada bekas lagi, arti tidak ada persiapan. Kenapa? Memang tidak punya pembimbing. Sehingga kita berjalan tanpa arah. Bertemu dengan Tuhannya di dalam tiap-tiap nafsu daripada tiada ikhtiar. Dia tidak punya lagi pilihan pada sesuatu hal. Dalam keadaan adalah seseorang itu atasnya. Maka apabila telah didapati oleh murid, oleh orang yang sedang berhajat, orang yang berkehendak itu, kepada segala alamat, segala tanda-tanda ini di dalam dirinya, maka sonyo telah keluarlah ia daripada alam hissi, alam nyata ini. Dia tidak ada lagi di alam nyata ini, ke dalam, dan sampailah ia kepada hadiratul qudsi. Di sinilah dia sembahyang. Nah, ini nengok orang tidak sembahyang gaduh. Nah, dia itu apa? Sembahyang tidak. Orang sembahyang, dia sembahyangnya bukan di masjid. Dan apabila telah engkau ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ja'alaka fil alimil muwasiti baina malakuti wal malakutahu liya'lamuka wallahu Subhanahu wa taala a'lam. Mudah-mudahan Allah temukan kita, Allah jumpakan kita dengan orang yang bisa membimbing kita untuk bagaimana bisa selamat di dalam perjalanan kita melintas di alam dunia ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa li auladina wa masyayikhina wa li ikhwanina fid din wa li ashabina wa ahbabina wa liman habana fika wa liman ahsana ilaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa liman lahu haqqun alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil amali wa ahlil ikhlas. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma wa nafsin la tasba. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillah.